Iya kan itu. Oke, halo Sadia. Sadia namanya ya? Iya, Sadia. Ibu masih ingat namanya Sadia. Cuma kita jarang ketemu ya Sadia ya. Lama sekali lo gak ketemu sama Sadia. Ya udah lama ya. Gimana kabarnya? Lumayan baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Oke, semoga sehat selalu. Sebelum kesini Sadia ada kemana ya? Tadi saya habis dari kelas itu, jadi ini baru istirahat sebentar masuk ke sini. Kelas apa tadi? Kelas apa tadi ya misalnya? Iya. Adanya apa ya? Pendidikan Pancasila. Jadi Pancasila. Gimana tadi lancar di kelas? Saya lumayan sih, walaupun agak ngantuk sebenarnya. Oh ya, tujuan Sadia kesini ada apa ya? Saya mau ngelakuin konseling sama ibu di sini. Ya, apa ya, ada sedikit masalah. Saya tuh enak selain nolak mereka teman saya itu bu, jadi saya pengen mencari solusi lah ke sini. Oke Sadia, sebelumnya Sadia sudah pernah ikut konseling? Dulu sih belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya untuk Sadia ya? Iya benar. Oke. Berarti Sadia belum tahu bagaimana jalannya konseling, alur konseling, terus apa aja yang ada di kegiatan konseling ini seperti itu ya? Oke, bagus sekali ya. Sebelumnya Ibu terima kasih karena Sadia ada niatan untuk kemari untuk menyelesaikan masalah Sadia. Oke, jadi Ibu akan jelaskan dulu dalam kegiatan konseling itu ada yang namanya konselor dan juga konseling Sadia. Konselor itu adalah Ibu sendiri sebagai fasilitator memimpin jalannya layanan konseling. Lalu konseling itu adalah Sadia sendiri yang dimana siswa yang punya masalah datang untuk ingin menyelesaikan masalah bersama-sama. Seperti itu ya Sadia ya. Oke, selanjutnya dalam kegiatan konseling pun itu ada beberapa asas yang akan kita lalui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang artinya asas ini menjadi panduan kita, acuan kita bahwa kegiatan layanan konseling ini akan berjalan dengan rahasia ya saya ya. Tidak ada yang tahu selain Ibu dan juga kamu. Jadi nggak usah khawatir, aduh kira-kira masalah saya akan dibeberkan ya, akan dibongkarkan ya, atau semua orang pasti tahu nggak ya masalah saya. Jadi nggak usah takut. Ibu jamin 100% akan Ibu jaga rahasia cerita kamu. Seperti itu ya Sadia ya. Oke. Lalu selanjutnya itu ada asas kesukarelawan yang dimana Sadia datang dengan keinginan diri sendiri, jadi tanpa paksaan orang lain. Jadi Sadia datang kemari atas diri sendiri atau ada paksaan? Saya kesini datangnya dengan kemauan diri sendiri, nggak ada paksaan dari orang lain. Oke, kemauan diri sendiri ya. Oke, bagus sekali ya Sadia ya. Lalu untuk selanjutnya itu ada asas keterbukaan yang artinya Sadia datang kemari bercerita apapun masalah yang Sadia rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi Sadia. Jadi segala yang Sadia rasakan, segala masalah yang kamu alami itu bisa kamu ceritakan dengan terbuka, dengan jujur kepada Ibu supaya Ibu juga tahu apa sih yang Sadia rasakan seperti itu ya. Oke, apakah Sadia sudah paham? Sudah. Terus selanjutnya itu ada durasi waktu yang harus kita tentukan ya Sadia ya. Jadi dalam konseling itu pada umumnya durasi waktunya adalah 15 sampai 20 menit ke depan. Kira-kira dari Sadia bisa? Bisa. Sampai 20 menit atau 20 menit saja. Oke, selanjutnya apakah ada kelas lain? Iya, ada kelas matematika soalnya. Oke, kelas matematika ya. Kalau matematikanya lancar-lancar saja. Lumayan. Oke. Ini Gak creepy ya. Terus latihan terus ya. Oke, kalau begitu kita sepakati bahwa durasi waktunya adalah 20 menit saja ya. Iya betul. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman ya. Sudah bersedia untuk bercerita ya? Iya. Oke, sekarang Sadia bisa lanjutkan cerita apa yang Sadia rasakan. Ini Bu, status kan gak enak banget loh Bu cara nolak teman saya itu. Kan kita teman dari lama. Terus saya dari dulu tuh saya enak banget nolak adik teman saya sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau nolak tuh saya gimana ya Bu ya, pengen nolak gitu maksudnya Bu, saya pengen nolak tapi gimana caranya saya nolak gitu Bu. Saya bisa nolak nolak adik teman saya. Kalau misalnya dia jadi keluar terus saya iya mau benar berarti kayak saya pengen buat tugas gitu. Tugasnya itu banyak banget, tugas kami itu banyak
kita sudah mau ujian kan, terus tugasnya pasti dijadwalkan dari mereka terus kita belajar, ada tugas yang jadi kayak diajakin terus keluar, sedangkan saya nggak mau sebenarnya, cuma saya nggak enak gitu loh menolak mereka, jadi itu saya nggak enak menolak mereka, terus tugas saya kayak terlalu Jadi teman-teman kamu mengajak kamu bermain, dan di sini permasalahan adalah kamu susah untuk menolak ajakan kamu, untuk ajakan teman yang seperti itu ya. iya benar. Jadi yang dikorbankan adalah tugas-tugasnya kamu. Iya. Jadi tugasnya itu dikerjakan biasanya saat kapan ya Sadia? Kalau saya kerjain tugas itu di saat gini bu, apa namanya itu di saat malam bu, kan kalau misalnya keluar nih uang jam 3 terus dibikin keluar di jam 4 itu udah keluar, habis itu sampai jam 7 jam 8 itu baru sampai rumah, terus saya buat tugasnya malam-malam, kadang-kadang sampai jam 1 saya buat tugas, terus kan bangunnya harus pagi ya bu ya, jam 6 harus bangun, terus ke sekolah saya kan gitu ya. Jadi tugasnya itu diselesaikan di saat malam hari. Apakah itu terus berlanjut terus berulang seperti itu atau ada kalanya kamu mengerjakan tugas lebih awal? Ada kalanya sih saya mengerjakan tugas lebih awal, tergantung dari teman-teman saya keluarnya sampai jam berapa. Karena kalau misalnya tugasnya agak sedikit kan saya nggak sampai sih jam 1 buat tugasnya. Tapi rata-ratanya sering sampai subuh. Iya, benar. Oke, berarti di sini Sadia masih ada rasa tanggung jawab kepada tugas Sadia, tapi di sisi lain Sadia tetap ingin menjaga hubungan pertemanan Sadia seperti itu ya. Oke. Sebelumnya Ibu apresiasi ya untuk Sadia, berarti Sadia itu sudah memang ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Artinya Sadia tidak meninggalkan tugas Sadia sebagai pelajar seperti itu ya. Cuma terkendalanya adalah Sadia itu susah untuk menolak ajakan teman Sadia seperti itu. Baik, di sini Ibu izin bertanya, kira-kira menurut Sadia seperti apa sih pentingnya hubungan pertemanan bagi Sadia? Menurut saya sih penting banget sih hubungan pertemanan bu ya, selama relasi juga nambah keluarga bisa dibilang bu ya, karena sebagai teman cerita saya juga, terus banyak sih bu, penting banget sih kalau menurut saya sendiri itu sih pertemanan. Jadi Sadia sangat menganggap penting sebuah hubungan pertemanan seperti itu ya Sadia ya. Kamu berteman dengan teman-temanmu cukup lama atau baru-baru ini? Udah dari lama sih bu, dari SD saya temenan soalnya. Terus dari SD ada yang baru SMP. Terus selama itu apakah memang mereka selalu mengajak kamu bermain atau baru-baru ini aja? Baru pas SMP aja sih bu kayak gini, pas waktu naik kelas 2 kayaknya kelas 8 itu lebih sering banget. Lalu selama mereka mengajak bermain, apakah Sadia pernah mencoba untuk menolak? Mungkin dengan alasan, maaf ya saya ada tugas lain kali seperti itu. Mungkin pernah? Belum pernah sih bisa menolak mereka. Kenapa kalau pernah? Takut sih bu, kalau mereka nanti ada lagi. Soalnya kan saya sama mereka yang udah kayak 100 tahun nanti kalau diajak terus saya cuma sama siapa gitu. Jadi Sadia takut merasa dijauhi seperti itu ya, takut dampaknya tidak akan diajak berteman seperti itu. Oke, berarti selama ini jika temannya Sadia mengajak Sadia untuk bermain, Sadia memilih untuk ikut bermain. Lalu tugasnya diselesaikan setelah pulang dari rumah ya, pulang dari rumah. Jadi Sadia selama ini selalu mengulang pola yang sama seperti itu. Kira-kira dampaknya apa ya Sadia kalau Sadia dengan tugasnya sampai larut malam seperti itu? Dampaknya sih saya ngantuk bu. Sekarang aja sekarang bener ngantuk sih. Itu kadang-kadang saya ngantuk, terus juga saya pusing di sekolah. Terus saya juga pengen nggak sekolah aja kalau ada tugasnya telat mulu, telat kerjain gitu. Seperti itu. Lalu dengan permasalahan ini, berarti Sadia belum ada cara untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu ya? Belum cara. Saya pengen banget tahu solusinya gitu biar saya bisa menghadapi masalah saya saat ini. Ya, berarti tujuan Sadia untuk mengikuti konseling ini adalah ingin mencoba untuk menyelesaikan tugas itu dengan lebih cepat
dan ingin mencoba untuk menolak ajakan teman seperti itu ya. Oke, berarti kita bisa tentukan ya tujuan dari konseling ini adalah ingin membuat Sadia untuk berani menolak ajakan teman dan nantinya Sadia tuh mengerjakan tugas dengan tidak terburu-buru, tidak terlambat, saya tidak sampai begadang seperti itu ya. Dari sini kita coba mencari solusi bersama-sama ya Sadia ya, karena Sadia sangat menganggap penting sebuah hubungan pertemanan. Berarti kita coba bagaimana caranya Sadia agar bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tetapi juga mampu ikut ajakan temannya Sadia seperti itu ya. Baik Sadia, dari yang kamu katakan tadi, capaian yang ingin kamu capai dalam kegiatan konseling ini, kira-kira untuk selanjutnya apa sih yang akan Sadia lakukan, yang Sadia pikirkan yang ingin Sadia lakukan untuk selanjutnya? Saya ingin mengerjakan tugas dengan teratur sih Bu, dan bisa mengatur jadwal saya supaya ada saatnya saya keluar, ada saatnya saya harus mengerjakan tugas saya. Oke, jadi Sadia ingin mengerjakan tugas dengan lebih teratur dan pastinya lebih awal juga ya Sadia ya. Lalu bagaimana dengan jika teman Sadia mengajak Sadia untuk bermain di saat waktu yang sama? Mungkin saat Sadia harus mengerjakan tugas, tetapi teman-teman Sadia malah datang untuk mengajak bermain lagi seperti itu. Saya harus menyampaikan sih ke teman saya, kalau misalnya tadi jadwal saya membuat tugas, jadi belum bisa ya keluar. Baik, berarti kalau begitu, bagaimana kalau selanjutnya kita mencoba untuk Sadia bisa lebih mengerjakan tugas itu bisa dicicil ya Sadia ya, sedikit lebih awal. Jadi sebelum Sadia diajak bermain, Sadia bisa mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Mungkin pulang dari sekolah, Sadia langsung mengerjakan ya setidaknya 1/4 lah dari tugasnya Sadia. Cicil sedikit demi sedikit, nanti setelah temannya Sadia datang, mungkin Sadia masih susah untuk menolak, Sadia bisa ikut bermain, tapi setelahnya itu Sadia bisa melanjutkan tugasnya lagi sampai selesai Sadia, lalu melanjutkan lagi bersama. Bagaimana jika seperti itu Sadia? Sepertinya baiknya seperti itu sih Bu. Oke, jadi Sadia ingin mencoba yang seperti Ibu katakan? Iya Bu. Baik Sadia, dari yang Ibu jelaskan tadi, dari cara yang Ibu jelaskan tadi itu ya, apakah Sadia ada yang bertanya dulu? Gini Bu, gimana sih caranya biar maksudnya tugasnya itu dicicil satu-satu itu gimana caranya? Oke, mungkin bisa setelah ini Sadia mencoba mencatat apa yang Sadia lakukan seperti itu ya. Mungkin pulang dari sekolah, Sadia langsung membuat tugas gitu. Misalnya ada tugas dari sekolah ya, Sadia mengerjakan beberapa tugas, langsung dicentang seperti itu Sadia. Di list dulu apa yang Sadia lakukan. Mungkin Sadia ingin membuat tugasnya 1/4 atau 2/4. Kalau sudah langsung dicentang. Nanti keluar sama teman, selesai bermain, Sadia lanjutkan lagi, lalu dicentang lagi seperti itu. Apakah Sadia paham? Paham Bu. Jadi Sadia itu mencoba untuk mencatat apa yang sudah Sadia lakukan, lalu Sadia itu memberi tanda kalau yang Sadia lakukan itu berhasil atau tidak seperti itu. Jadi Sadia itu buat dulu listnya apa yang Sadia lakukan. Terus kalau sudah Sadia lakukan, Sadia bisa centang. Kalau belum bisa, jadi Sadia belum centang. Jadi Sadia itu tahu apa yang berhasil Sadia lakukan, apa yang belum berhasil seperti itu ya. Nah kira-kira dari Sadia bisa melakukan hal tersebut mulai kapan? Saya bisa melakukan hal tersebut mungkin dari besok ya. Jadi besok ya. Iya. Oke, berarti Sadia bisa mulai untuk list dulu ya apa yang bisa dia lakukan. Mungkin bisa dari pagi hari ngapain aja gitu, lalu lanjut ke sekolah, pulang dari sekolah ngapain aja. Itu Sadia bisa list dulu, bisa ditulis dulu apa yang bisa dia lakukan. Nanti jika sudah paham apa yang Sadia list, Sadia lakukan besok. Jadi yang sudah Sadia lakukan, Sadia centang seperti itu ya. Jadi pulang sekolah, Sadia ingin mengerjakan tugas. Kalau sudah selesai dikerjakan, Sadia centang. Jadi Sadia sudah tahu, oh saya bisa mengerjakan ini. Oh yang mana yang udah berhasil, mana yang belum saya berhasil saya lakukan. Seperti itu ya Sadia ya. Oke, apakah Sadia sudah paham? Sudah. Sama apa yang dijelaskan. Tentu dalam melakukan ini juga diperlukan konsisten ya Sadia ya, konsistensi dalam melakukan agar yang Sadia lakukan ini juga ada dampaknya. Jadi tidak hanya berhenti
hari ini aja, tidak hanya berhenti di besok hari aja, tapi terus Sadia lakukan itu sampai perilaku yang seharusnya, yang sebaiknya itu dapat Sadia wujudkan. Seperti itu. Tadi kan Sadia hanya meminta bahwa Sadia ingin mengerjakan tugas lebih awal, tidak begadang lagi. Di sisi lain juga Sadia ingin menjaga pertemanan, hubungan pertemanan Sadia, seperti itu ya. Jadi kita tidak mengorbankan apapun, tapi kita mencoba untuk melaksanakan agar lebih teratur, agar tidak ada yang sampai begadang, agar tidak ada yang sampai terlepaskan, seperti itu ya. Sadia paham? Oke, berarti kalau itu Sadia bisa melakukan yang kita diskusikan tadi mulai besok ya. Yang untuk selanjutnya Ibu ingin melihat Sadia, kalau bisa Sadia datang kemari memberikan list, mungkin lagi 2 hari lagi Sadia memberikan list yang sudah Sadia lakukan tadi, diberikan kepada Ibu, biar Ibu tuh tahu yang mana Sadia sudah lakukan, yang mana belum, gitu ya. Jadi selanjutnya kita akan evaluasi kembali apa yang sudah Sadia lakukan. Iya, Ibu. Nanti saya akan ke lokasi lagi, ke ruang BK lagi untuk masih bulis yang saya lakukan saja kedepannya. Iya, terus kalian Sadia, karena Sadia sudah paham? Sudah. Jadi kesimpulan kuliah kita hari ini adalah Sadia mencoba untuk membuat daftar list ya, apa yang ingin Sadia lakukan. Nanti dari sana Sadia menceritakan apa yang sudah Sadia lakukan, dan dari situ kita tahu apa sih perilaku Sadia yang sudah berubah, seperti itu ya. Tentu sesuai dengan tujuan konseling kita, yaitu ingin membuat perilaku Sadia menjadi lebih baik lagi. Paham ya Sadia ya? Oke. Kalau begitu, karena sudah semua ya yang kita sampaikan. Oh ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, jika Sadia berhasil untuk melakukan ini, kira-kira apa sih perasaan Sadia? Tentunya sih saya merasa senang sekali sih Bu, karena saya sudah bisa di tahap, bisa nih saya ngelakuin ini, bisa tanpa saya menghindar, tanpa harus mengikuti perasaan satu sama lain. Tentu saja juga ya rasanya jika lebih disiplin lagi, lebih bertanggung lagi, juga seperti itu saja ya. Oke, karena sudah semua ya, sudah jelas, apakah sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada sih. Baik, karena waktunya juga sudah menunjukkan dan semua juga sudah kita bicarakan, Sadia boleh kembali ke ruangannya. Untuk selanjutnya, ingat jika sudah dilakukan daftar list tadi, boleh langsung datang lagi ke Ibu agar Ibu tahu apa yang sudah kita Sadia lakukan. Paham? Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, jadi ya.